Ya Aba, Bapa, Yesus Kristus, Tuhan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu, atas bimbingan-Mu, atas penyertaan-Mu, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Sehingga kami boleh Tuhan memuji-muji-Mu, bahkan menyembah-Mu Bapa di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih, kami tahu Tuhan, itu semua oleh karena kebaikan dan kemurahan. Dan kami tidak henti-hentinya Tuhan mengucapkan syukur kami kepadamu Bapa, sebab Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Kasih setiamu selama. Tuhan, mari Tuhan, sebentar kami mau mendengar sebagian dari firman. Mari urapi kami semua Bapa. Buka telinga kami Tuhan, buka hati kami Tuhan, sehingga kami mendengar firman-Mu, sehingga kami mengerti apa yang Engkau kehendaki. Demikian juga dengan hamba-Mu ini Tuhan. Tolong hamba, kasihan hamba. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu, bibir mulut hamba-Mu, pikiran hati hamba-Mu ini Tuhan. Engkau yang berkuasa Tuhan Roh Kudus. Mari Tuhan, Engkau yang berkarya, Engkau yang melakukan itu. Terima kasih Bapa, kami mau sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Salam. Saudara-saudara, Tuhan memberkati juga kepada hamba-Nya, keluarga hamba yang dari Majalengka, pasangan itu. Salam. Ibu yang kekasih, salam. Saudara, saya mengingat 4 tahun yang lalu, begitu melihat ibu kekasih kita, Ibu Pasar, Ibu Guru itu, yang mana pada saat itu tahun 2016, saudara, beliaulah yang mengurapi saya sehingga saya beroleh karunia bahasa roh. Saya ingat betul pada saat itu di mana anak saya juga sakit panas, Yedija. Itu pas malam Natal tanggal 25, mau masuk tanggal 25, jam 12 malam. Saya dan istri saya disuruh berdoa sama ibu kekasih kami. Itu tidak akan terlupakan itu. Karena hal yang hampir jarang terjadi, jam 12 malam suruh berdoa supaya dapat karunia bahasa roh. Jadi inilah ibu kita. Jadi saya tidak akan. Pada saat itu saudara-saudara, umur beliau 83 tahun. Jadi kalau ditambah 4 tahun berarti sekarang 87 tahun ya mama ya. 80, luar biasa. Saya percaya karena beliau tidak jauh dari doa hari-harinya. Dia melakukan hubungan dengan Tuhan melalui doa. Luar biasa kuasa doa. Umur panjang 87 tahun masih melayani saudara-saudara. Kalau bukan Tuhan, siapa? Jadi begitu saya datang tadi, pas di samping saya Tuhan, saya menangis. Saya ingat Tuhan, bagaimana Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu. Jam 12 malam, pas anak saya juga sedang sakit. Tapi itulah rencana Tuhan yang kita tahu. Tuhan kirim beliau datang kemari untuk tinggal di sini. Kalau nggak salah ada hampir seminggu ya Inongnya. Kalau Inong itu bahasa Batak, kalau berarti bahasa Indonesianya ibu, mama.
Dan Tuhan memberkati ibu. Opung, jadi gelarnya opung. Bahkan udah mempunyai cicit ya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, kita akan belajar firman Tuhan di pagi siang hari ini. Yang mana Tuhan menaruh di hati pikiran saya untuk menyampaikan, memberikan kado kepada saudara-saudara sekalian. Kado. Jadi Pak Gembala suruh mengenai kasih, ya, kasih. Jadi nuansa kasih, karena Natal itu tidak jauh daripada kasih, saudara. Jadi, tapi sebelumnya Tuhan sudah menyampaikan kado. Apa sih sebetulnya kado itu? Kado adalah suatu hadiah, suatu pemberian, ya kan? Bahkan semua orang di bulan Desember ini pasti nggak kecil, nggak tua, nggak muda, ya, mengharapkan kado, saudara. Tapi biasanya kalau kita ngasih hadiah juga kan pasti juga orang yang kita kasihi, kan nggak mungkin kita ngasih juga sembarangan. Kalaupun tidak, mungkin ada undiannya. Tapi yang biasanya sih, kalau kekasih kita berulang tahun, kita kasih hadiah, ya, kado. Atau biasanya juga di bawah pohon Natal itu kadang ada kado-kado, ya, identik dengan kado Natal. Jadi saudara, tahu nggak saudara kado? Jadi saya direnung-renungkan, apa kado? Tahu-taunya Tuhan. Kado itu adalah hadiah. Jadi kalau mau dapat kado, saudara-saudaraku, K-nya adalah kasihi, A-nya Allah, D-nya dapat, O-nya oleh-oleh. Oleh-oleh itu juga hadiah, angpau, ya. Kasihi Allah, dapat oleh-oleh. Harus mengasihi Allah. Kalau mau dapat oleh-oleh, mau dapat hadiah, mau dapat kado. Mari saudara-saudara kita buka Alkitab kita di Keluaran 20 ayat yang ke-6. Keluaran 20 ayat yang ke-6. Keluaran 20 ayat yang ke-6. Ini ada di dalam 10 perintah Tuhan, 10 firman Tuhan. Keluaran 20 ayat 6. Bolehlah kita sama-sama membacanya, ya. 3, 2, 1. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Baru dapat kado. Jadi kalau kita mengasihi Allah, berpegang pada perintah-perintahnya, maka Tuhan akan memberikan, yaitu kado. Jadi ini kan bagian dari perintah Tuhan, yang 10 perintah Tuhan, 10 firman Tuhan yang diberikan Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku.
Jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun, di langit, di atas, di bumi, di bawah, bahkan di air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Bahkan jangan mengucapkan, menyebutkan nama Tuhanmu dengan sembarangan. Baru yang keempatnya, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ini perintah yang keempat, yang untuk Tuhan. Sama dengan hukum kasih di Perjanjian Baru, ya, yang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Itu sama, saudara. Baru yang kelimanya di 10 firman Tuhan itu, hormatilah ayahmu dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Baru terakhir, jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Itu perintah. Jadi itu ada di Keluaran 20 ayat 1 sampai 17, saudara. Dan yang tadi kita baca ini Keluaran 20 ayat yang ke-6. Inilah janji Tuhan. Dia akan menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi Allah, dan yang berpegang pada perintah-perintahnya. Jadi kita tahu ya, jadi mengasihi Tuhan itu yaitu jangan, terutama yang jangan adamu Allah lain di hadapanku, atau ilah lain. Jangan membuat bagi kita patung apapun yang menyerupai bentuk apapun. Jangan sujud menyembah atau beribadah. Ini yang untuk Tuhan, saudara. Jadi ibadah, karena ibadah itu mengandung janji. Jadi ibadah itu apa sebetulnya? Sujud menyembah itu saudara yang kita harus lakukan. Karena dibilangkan di yang keempat terakhir yang untuk Tuhan, ya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi kita kayak sekarang nih, kita ini sujud menyembah ada di dalam hadirat Tuhan. Kita berikan hati kita yang Yesus sudah bicarakan, sudah bicara di hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Ini maksudnya. Jadi kalau kita beribadah, ya beribadah itu ya begini, kita rame-rame saling menguatkan. Di rumah juga mungkin kita berdoa, kita sujud menyembah, itu ibadah. Maka yang kelima, ya hormati, dan seterusnya. Itu secara otomatis kita akan melakukannya. Karena Tuhan itu kudus. Tidak ada yang salah, tidak ada yang bernoda. Itu saudara-saudara. Jadi mari coba kita buka di, ya saya ambil di Lukas 10 aja ayat 27, ya. Bagaimana kita harus
mengasihi Tuhan. Ya, bisa saya bacakan untuk kita semua ya. Lukas 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yaitu tadi, sesamamu manusia kita harus kasihi seperti diri kita sendiri, yaitu hormati orang tua kita, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini. Nah, ini saudara-saudara, lengkap sudah dijadikan satu menjadi hukum kasih. Jadi saudara-saudara, apa sebetulnya yang Tuhan akan berikan sebagai kado kepada kita, sebagai hadiah? Tetap juga kado, Tuhan berikan kado. Kasih Allah dapat oleh-oleh, maka akan dapat kado juga. Apa sih kado itu? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada keselamatan. Jadi yang pertama keselamatan, kado juga, ingat, keselamatan, kado, maknanya keselamatan. Ini yang kita akan dapat sebagai hadiah daripada Allah Bapa kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Kita buka di Mazmur 149 ayat 4. Saya juga akan baca untuk saudara dan saya. Mazmur 149 ayat yang keempat. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Sebetulnya apa sih keselamatan? Keselamatan itu adalah hidup yang kekal. Jadi kalau kita dibilang terbebas, ya terbebas. Mau dari sakit penyakit, mau dari kesusahan, mau dari malapetaka, mara bahaya. Itu arti dari keselamatan. Tapi ada yang lebih luar biasa lagi, yaitu keselamatan yang kekal, yang ada di surga, saudara-saudara. Dan keselamatan ini cuma ada di dalam Yesus, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain di bawah kolong langit ini, hanya Yesus. Itu terdapat di Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Tapi saudara-saudara, yang paling luar biasa itu di Yohanes 3 ayat 16. Inilah keselamatan hidup yang kekal bagi kita yang mengasihi Tuhan, yang percaya terhadap Tuhan. Yohanes 3 ayat 16, mari kita buka. Ini juga saya bacakan untuk saudara dan saya. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, saudara. Karena itulah tujuan saudara dan saudara ada di tempat ini, ada di rumah doa ini, ada kita berkumpul untuk beribadah. Untuk apa? Kalau nggak ada keselamatan saudara, untuk apa saudara dan saya datang kemari? Cari uang aja, makan seenak-enaknya dah. Kau juga besok mati. Tapi ini luar biasa. Karena di balik kematian itu ada hidup yang kekal. Itu makanya kita berkumpul di sini untuk memuji, menyembah, memuliakan Dia. Bahkan ada yang menangis seperti saya juga. Kayak gitu saudara.
Terima kasih. Jadi saudara-saudara, ini mari kita buka. Jadi untuk diteguhkan, supaya kita diteguhkan di Wahyu 21 ayat 4. Benar gak di surga itu hidup kekal, tidak ada air mata, tidak ada kedukaan? Wahyu 21 ayat yang keempat. Nah, sekarang kita sama-sama membacanya, ya kan? Supaya saudara percaya keselamatan itu nomor satu yang diberikan Tuhan. 3, 2, 1. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau tempat nasab tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi ditutup. Makanya saya bilang di sorga itu pikiran kita udah gak ke dunia lagi. Udah pikirannya udah gak ingat lagi, oh anak saya di sana susah, gak ada begitu saudara. Jadi yang udah dipanggil duluan masuk ke dalam kerajaan sorga sudah sukacita terus, gak ada lagi air mata, gak ada lagi duka cita, saudara. Jadi isi dari yang pertama adalah keselamatan, saudara-saudara. Tapi kalau mengasihi itu, nah sekarang yang kedua, ya, apa isinya? Akal budi. Ini yang diberikan Tuhan di dalam kado itu, akal budi. Dan K-nya tadi keselamatan, A-nya akal budi. Akal budi ini sama dengan hikmat, pengertian, pengetahuan. Ini sama saudara, akal budi. Jadi kalau nggak ada akal budi, pasti kita jadi orang gila. Ini ada juga di Alkitab di Raja Nebukadnezar, karena dia menyombongkan diri, dia merasa oleh dia, akhirnya Tuhan mengambil akal budinya sehingga dia gila selama 7 tahun. Begitu Tuhan mengembalikan akal budinya, kembali semua kepadanya. Begitu dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi akal budi sangat-sangat penting. Karena di hukum kasih juga dibilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Terakhir ditutup dengan segenap akal budi. Makanya itu terakhir akal budinya. Kalau nggak ada akal budi bagaimana coba? Kita buka sekarang. Sebetulnya apa sih akal budi? Makanya hikmat itu disamakan, pengertian juga disamakan dengan akal budi. Kita buka di Ayub pasal yang ke-28 ayat yang ke-28. Ayub pasal 28 ayat yang ke-28. Ini juga saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan, tetapi kepada manusia Ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Bahkan tidak bisa dipisahkan, saudara. Itu sudah. Dia yang sudah mendapat hikmat, dapat akal budi, Raja Salomo. Terus Daniel. Ini contoh-contoh yang ada di Alkitab yang saya catat saja. Seperti di Amsal ada dikatakan jalan kehidupan yang orang berakal budi menuju ke atas, supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah. Jadi orang yang berakal budi pasti masuk surga, karena ke atas jalannya, bukan ke dunia orang mati. Bahkan
Di Amsal juga dikatakan, siapa memperoleh akal budi mengasihi dirinya. Siapa berpegang pada pengertian mendapat kebahagiaan. Jadi tidak bisa dipisahkan. Kita akan berbahagia kalau memperoleh akal budi. Coba kita bagaimana kita merasakan Raja Nebukadnezar. Selama 7 tahun dia menjadi orang gila. Kukunya seperti kuku Raja Wali, dia dirantai, makanannya makan rumput. Dia dihalau dari antara manusia, padahal dia seorang raja. Tapi begitu dia menerima akal budinya kembali, dia kembali lagi menjadi raja. Haleluya. Bahkan Daniel, betulan ada Mama Daniel di sininya. Ini Daniel. Ini di Daniel 9 ayat 22 ya. Jadi saya bacakan aja. Lalu ia mengajari aku dan berbicara, dan aku Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Jadi kalau kita baca tentunya ini Daniel ini begitu dia mendapat belas kasihan daripada Tuhan yang luar biasa, sehingga malaikat Gabriel disuruh untuk pergi ke Daniel untuk memberikan akal budi supaya dia mengerti. Makanya akal budi juga hikmat, pengertian, marifat, pengetahuan. Tentunya yang baik, saudara. Kalau yang jahat itu berarti dari si jahat, bukan dari Tuhan Yesus. Jadi yang kedua adalah akal budi, ya saudara. Kita dikasih isinya akal budi, keselamatan pertama, kedua akal budi, yang ketiga kita dikasih D, yaitu damai sejahtera. Amen. Ini Tuhan memberikan damai sejahtera, cuma Yesus Kristus yang memberikan damai sejahtera kepada saudara. Damai sejahtera ini berarti aman, sentosa, ya, nggak ada masalah, tenang. Kita buka ayatnya coba, Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Ini juga saya bacakan untuk kita semua. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahteraku, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Ini Tuhan Yesus. Dia mengatakan, ya, damai sejahtera akan kuberikan kepadamu, kutinggalkan bagimu. Dan damai sejahtera yang diberikan Yesus itu tidak seperti damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Sebetulnya apa sih? Jadi damai sejahtera yang diberikan Yesus ini, inilah salib. Yesus mempersatukan kita dengan Allah. Itu artinya damai sejahtera yang dari Yesus. Hubungan kita menjadi anak-anak Allah. Jadi itu damai sejahtera, saudara-saudaraku, ya. Bahkan di Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Jadi ada ketenangan jiwa dari damai sejahtera yang diberikan Yesus. Karena akan memelihara hati dan pikiranmu. Jadi itu yang ketiga di dalam isi kado itu. Nah sekarang yang terakhir, yang keempat, O, obat. Obat, saudara-saudara.
Tadi keselamatan, terus akal budi, damai sejahtera, yang terakhir obat. Saya belum mengatakan waktu kakak dari Corona, obati dengan firman Tuhan. Karena nama obat ini adalah Yesus. Itu nama obatnya. Karena obati dengan firman Tuhan. Karena Yesus juga firman Tuhan. Itu di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itulah Allah. Dan kita buka coba di ayat yang ke-14. Di Yohanes 1 ayat yang ke-14. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Saya bacakan untuk kita semua. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran, yaitu Yesus. Dan kalau kita lagi baca di Matius 1 ayat 21 kalau nggak salah itu ya, berikan nama Yesus. Karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Menyelamatkan. Jadi obat Yesus, ya, obat. Karena di Filipi 2 ayat 9 sampai 11 demikian firman Tuhan. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Saya bacakan juga untuk kita semua. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya, haleluya. Jadi kenapa? Jadi kalau kita di rumah kan, pasti ada obat kan? Pasti. Kalau saya biasanya pasti ada obat. Saya nggak jauh-jauh dari Nodit, saudara. Ya, karena saya kadang sering angin, ya, atau saya pasti ada Nodit, atau ada juga betadine, ya. Itu pasti P3K ada. Dan ini di dalam kado ini Tuhan juga memberikan yang terakhir ini obat, yaitu yang manjur, nama Yesus. Nama Yesus. Bahkan Yesus setelah dia bangkit dari dunia orang mati, dia mengatakan ya kepada murid-muridnya, mari kita ini supaya kita diteguhkan di Markus 16 ayat 7. Baiknya kita baca sama-sama. Markus 16 ayat 7. Markus 16 ayat 7. 3, 2, 1. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Jadi nama Yesus, Tuhan Yesus demi namaku, bahkan kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ini saudara-saudara obat. Ayat 17. Maaf, ayat 17 saudara. Saya melihat di sini ayat 17. Jadi yang terakhir adalah obat. Jadi saudara, bahkan ini bisa dibuktikan ya, bukan Yesus aja bangkit sembuh, tapi juga murid-muridnya dipraktekkan ya, di mana Simon Petrus sama siapa ya,
Yohanes di Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-6 itu mengatakan, ini seringnya hamba-hamba Tuhan juga memakai ayat ini untuk dijadikan obat, karena obat adalah bahan untuk menghilangkan rasa sakit atau menyembuhkan rasa sakit, itu yang bilang obat. Jadi nama Yesus adalah obat. Di sini di Kisah Rasul 3 ayat 6 dikatakan, saya bacakan untuk kita semua. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Itu dikatakan sama Petrus di saat dia di bait Allah yang di Yerusalem ada orang yang lumpuh. Emas dan perak aku tidak punya, tapi apa yang ada padaku kuberikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret, berjalan. Luar biasa saudara. Jadi kejar kado saudara-saudara. Maksudnya kasih Allah, dapat oleh-oleh. 1. Keselamatan, 2. Akal budi, 3. Damai sejahtera, 4. Obat, nama Yesus. Amin. Ini mereknya semua Yesus. Keselamatan Yesus Kristus, akal budi Yesus Kristus, damai sejahtera Yesus Kristus, dan obat di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi luar biasa saudara-saudaraku. Kita buat kado, kita menerima kado. Artinya kasih Allah dapat oleh-oleh. Kadonya ya keselamatan, ya akal budi, ya damai sejahtera, ya obat. Jadi yang terakhir saudara-saudaraku, tetaplah beribadah. Jangan kadang-kadang kita bilang amin amin, kenyataannya enggak saudara ya. Saya akan ulang kembali ya. Tuhan akan berikan di Keluaran 20 ini janji Tuhan bagi orang-orang yang mengasihinya. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Itu perlu dicatat saudara. Jangan ingin kadonya tapi mengasihi tidak mau. Harus mau mengasihi, baru Tuhan akan memberikan kado. Itu saudara-saudaraku ya. Haleluya. Bahkan ini sebagai penutup kita akan melihat di 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 ya. Satu Timotius 4 ayat yang ke-8. Saya akan baca buat kita semua. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ingat itu, dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi mengandung janji saudara. Jadi ibadah yang kita lakukan itu untuk hidup ini, saudara dan saya diberkati, saudara dan saya berkelimpahan. Dan hidup yang akan datang juga, yaitu di surga nanti, saudara-saudaraku. Tidak ada air mata dan tangis. Itu saudara-saudaraku. Jadi berguna di dalam segala hal, itu ibadah. Melebihi daripada kita kerja ya, yang dunia tawarkan. Kerja memang dapat uang banyak, bahagia memang bahagia di dunia, di surganya nangis bomba ya saudara.
Tapi kalau ibadah kelihatannya memang nggak ada gunanya buat dunia. Akan kita beribadah, kita suruh menyembah, itu arti daripada ibadah, merendahkan diri. Tapi mengandung janji bagi orang-orang yang percaya. Dan sekarang tinggal kita praktekkan, saudara dan saya praktekkan. Kalau ini berbohong, firman ini tidak nyata, jangan jadi orang Kristen. Jangan jadi orang Kristen. Karena firman Tuhan, ya dan amin, tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Amin untuk firman Tuhan. Kita nyanyikan yuk. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya Aba, ya Bapa, Yesus Kristus Tuhan Roh Kudus, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan apa yang Engkau kehendaki, Bapa. Terima kasih Tuhan akan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan akan urapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengurapi semuanya, Bapa. Yang sakit Engkau sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena nama-Mu Tuhan adalah obat yang mujarab, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Semuanya hamba serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau yang beracara Tuhan bagi kami semua, bagi anak-anak-Mu, bagi umat-Mu, bagi hamba-hamba-Mu. Engkau yang beracara Tuhan. Engkau yang memberikan kami mengerti. Bahkan Tuhan, kalau hamba-Mu ini mau Kau paksa, biarlah juga anak-anak-Mu Tuhan Kau paksa Tuhan, supaya mereka juga ada di dalam rencana-Mu, ada di dalam kasih dan firman-Mu. Engkau menjamin mereka, bahkan hamba juga Tuhan Kau jamin, bahkan Tuhan segala keperluan kami Tuhan Engkau menjamin. Engkau yang menyediakan, Engkau yang mencukupkan Tuhan. Engkau bahkan memberi kami kelimpahan dengan damai sejahtera yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan. Dan semua ini Tuhan, kami panjatkan Tuhan. Kami pohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mempunyai langit dan bumi. Tuhan yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Yesus Kristus. Mari kita sama-sama mengatakan amin.